Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Bersama saya Puji Lestari, inilah kabar Indonesia. Pemirsa, Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara menjamin ketersediaan pangan di provinsi ini tercukupi dalam menghadapi perayaan Natal dan Tahun Baru 2024. Bulog Sultra mencatat stok pangan yang ada di gudang Bulog saat ini, yaitu beras sebanyak 16.414 ton, gula pasir 200 ton, minyak goreng 250.000 liter, serta daging kerbau 6,2 ton. Menghadapi perayaan Natal dan Tahun Baru nanti, Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Perum Bulog Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara menjamin ketersediaan pangan di Sultra tercukupi. Bulog Sultra mencatat, saat ini stok pangan yang tersimpan di gudang Bulog diantaranya beras 16.414 ton, gula pasir 200 ton, minyak goreng 250.000 liter, serta daging kerbau 6,2 ton. Pimpinan Wilayah Perum Bulog Sulawesi Tenggara, Siti Mardati Saing, pada Kamis 16 November mengatakan, dengan pasokan tersebut, Bulog memastikan ketersediaan pangan di Sultra tercukupi hingga awal tahun 2024. Terlebih beras, pihaknya menjamin tercukupi hingga bulan Maret 2024, sehingga masyarakat diimbau untuk tidak panik dan khawatir akan kekurangan pasokan pangan. Untuk persiapan Natal dan Tahun Baru, kalau terutama stok beras ya, kita jamin itu akan tersedia dan aman lah untuk sampai di Desember. Nah, untuk minyak goreng, gula maupun daging nanti kita sesuaikan dengan potensi pasar yang ada ya. Kita akan siapkan sehingga untuk masyarakat tidak perlu panik ya, terutama masalah beras kita jamin akan tersedia sampai di akhir tahun, bahkan bisa sampai Januari, Februari, Maret bisa aman lah. Bahwa stok pangan kita itu aman sampai akhir tahun, ya tentu ada bidang pertanian ya, dari Ketapang Ketahanan Pangan, di sana juga ada Satgas Ketahanan Pangan dan tentu selalu mengupdate keberadaan dari stok pangan kita di daerah. Terkait menjaga stabilisasi harga pangan, Bulog Sultra secara rutin terlibat dalam setiap kegiatan pasar murah ataupun operasi pasar lainnya di seluruh daerah di wilayah Sulawesi Tenggara hingga tingkat kecamatan maupun kelurahan. Pemirsa, salinan 120 manuskrip Jawa di era Sri Sultan Hamengkubuwono II dikembalikan oleh pemerintah Inggris yang diterima oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X. Salinan manuskrip yang diberikan tersebut berbentuk digital, sedangkan manuskrip aslinya masih tersimpan di British Library. Salinan 120 manuskrip Jawa yang merupakan peninggalan masa Sri Sultan Hamengkubuwono II kini telah kembali ke Keraton Yogyakarta. Salinan manuskrip tersebut berbentuk digital yang diserahkan oleh pemerintah Inggris melalui Duta Besar Inggris untuk Indonesia Dominic Jeremy kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X di Kompleks Kantor Gubernur Kamis 16 November. Digitalisasi manuskrip dari naskah Jawa ini bertujuan agar masyarakat mudah dalam mengaksesnya, sementara untuk naskah aslinya masih tersimpan di British Library. To ensure that precious objects that mean so much as artifacts are carefully curated and looked after, but are also available to anybody who wishes to see them as part of the important cultural heritage that is so vital. Bagi Keraton Kasultanan Yogyakarta, dengan kembalinya manuskrip Jawa ini menjadi kekayaan warisan budaya yang kedepannya bisa dipelajari oleh halayak. Digitalisasi manuskrip itu kan relatif sama, jadi itu kan sudah bisa kami aplikasikan. Selama ini kan sudah coba kita aplikasikan
dalam aktivitas baik seminar maupun pentas wayang dan sebagainya. Yang tadinya kita tidak pernah tahu. Kendatipun salinan 120 naskah manuskrip Jawa yang dikembalikan belum dipelajari semua isinya, namun Gubernur DIY sekaligus Raja Keraton Yogyakarta berharap manuskrip digital di era Hamengkubuwono II ini bisa segera dimunculkan dalam digitalisasi Keraton Yogyakarta. Dari Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Imam Prasetyo. Kita ke Badung, Bali pemirsa. Dua organisasi sosial Ragam Foundation dan Bali Life menggelar aksi galang dana melalui pameran The Art of Giving yang menampilkan karya seniman lokal dan internasional di Badung, Bali. Hasil dari penjualan karya seni tersebut kemudian disumbangkan untuk anak-anak di tempat pembuangan akhir atau TPA regional Sarbagita Suwung untuk pendidikan dan bantuan lainnya. Karya seni berupa lukisan, foto, hingga instalasi 3 dimensi bertema plastik dipamerkan dalam aksi penggalangan dana bertajuk The Art of Giving, Kamis 16 November di Badung, Bali. Kegiatan tersebut terwujud dari hasil kolaborasi organisasi sosial Bali Life Foundation dan Yayasan Ragam Kehidupan Indonesia bersama seniman lokal dan internasional. Beragam karya seni yang ditampilkan mengangkat kehidupan anak-anak pemulung yang tinggal di lingkungan tempat pembuangan akhir TPA Regional Sarbagita Suwung Denpasar yang merupakan tempat pembuangan sampah terbesar sebalik. Seperti salah satu karya berjudul Keisha's Wings yang menceritakan cita-cita seorang anak menjadi guru. Karya tersebut berupa lukisan dengan dihiasi sayap warna-warni yang berasal dari sampah sandal. Semua model di dalam art anak-anak yang tinggal di TPA Suwung, dan style artnya juga beda karena ada banyak artis dari luar negeri dan lokal yang bikin. Objektifnya cuma itu sih, untuk highlight supaya orang bisa lihat kondisinya tapi di setting yang akan terbuka pikiran lebih efektif ya. Kita di TPA Suwung itu sudah mengedukasi sekitar 50 anak. Jadi 50 anak ini yang sudah kita edukasi, kita memberikan mereka pendidikan gratis. Kita sudah mulai hal ini dari 2016. Jadi kita edukasi mereka, kita sekolahkan mereka, kita kasih paket A kepada mereka, dan itu semua kita lakukan sejak 2016. Dalam pameran ini turut juga ditampilkan peragaan busana dari bahan plastik, sekaligus pemutaran film The Art of Giving. Sementara itu, dana dari hasil penjualan tiket serta penjualan karya seni yang dipamerkan selanjutnya disumbangkan bagi anak-anak maupun keluarga di lingkungan TPA Suwung untuk bantuan di bidang pendidikan dan lainnya. Pemirsa, kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karkinanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo, dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap,
membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia pemirsa. Pemerintah Provinsi Papua menanam 20.000 bibit bambu di daerah Cagar Alam Siklop sepanjang 78 km sebagai upaya pemulihan lingkungan. Pelaksana tugas atau PLT Asisten Sekda Papua Susana Wanggai memastikan penanaman ini akan terus berlanjut dan mempunyai nilai strategis sebagai sumber keanekaragaman hayati flora dan fauna. Pemerintah Provinsi Papua menanam 20.000 bibit bambu di Cagar Alam Siklop sepanjang 78 km di Kota Jayapura pada Kamis 16 November. Bantuan bibit dari PT Freeport Indonesia ini adalah upaya pemulihan lingkungan guna mencegah bencana tanah longsor dan banjir di wilayah setempat. Pelaksana tugas Asisten Sekda Papua, Susana Wanggai mengatakan, pemerintah terus berkomitmen untuk menyelamatkan hutan Siklop demi kelangsungan hidup masyarakat setempat. Sementara Vice President Environmental PT Freeport Indonesia, Gesang Setiadi dalam sambutannya menyampaikan, PT Freeport Indonesia siap membantu pemerintah daerah setempat untuk menjaga cagar alam Siklop. Pihaknya juga telah melaksanakan program rehabilitasi daerah aliran sungai atau DAS di Kabupaten dan Kota Jayapura sejak tahun 2021 lalu. Hari ini telah dilakukan oleh PT Freeport Indonesia untuk penyelamatan siklop. Kita tahu bahwa siklop ini adalah sumber hidup kita ada di sini. Ya. Nah, untuk itu kita harus jaga. Kita jaga alam, alam akan jaga kita. Jadi sekali lagi ini adalah yang kedua karena pencanangan yang pertama itu dari waktu di Pasir Nam ya, dan kemudian akan berakhir di Maribu. Jadi dan bukan hanya seremonial seperti begini saja ya, tetapi juga perlu ada pendampingan. Kita juga sudah menanam di area sini sekitar 9 hektar yang kami laksanakan di tahun 2021. Kegiatan rehabilitasi DAS ini merupakan kegiatan pertama PT Freeport Indonesia di luar kawasan izin usaha pertambangan khusus. Jadi ini pertama kali kami melakukan penanaman di luar kawasan Freeport. Bibit bambu akan ditanam di area penyangga mulai dari daerah Pasir II hingga Kampung Maribu, Kabupaten Jayapura, Papua, sebagai daerah konservasi cagar alam pegunungan Siklop yang juga berperan penting dalam penyerapan karbon dan penurunan emisi gas rumah kaca.
Pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional ke-59 dan Hari Jadi Kabupaten Malang ke-1263, Pemkab setempat menggelar pemeriksaan kesehatan gratis. Gelaran yang melibatkan 1.263 tenaga kesehatan di 430 lokasi ini ditargetkan dapat meraih rekor muri screening faktor resiko penyakit tidak menular atau PTM dengan lokasi dan peserta terbanyak. Pemerintah Kabupaten Malang menggelar pemeriksaan kesehatan gratis pada Kamis 16 November. Pelaksanaan screening terhadap faktor resiko penyakit tidak menular ini dipusatkan di pendopo Kabupaten Malang dan secara serentak dilaksanakan di 390 desa dan 39 sekolah yang menyasar 25.059 warga dan melibatkan 1.263 tenaga medis. Gelaran ini berhasil meraih rekor muri screening faktor resiko penyakit tidak menular dengan lokasi dan peserta terbanyak. Bupati Malang Muhammad Sanusi mengatakan, kegiatan ini merupakan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan rutinitas pemeriksaan kesehatan. Screening ini adalah salah satu cara untuk mendeteksi awal dan menjaga agar kita tidak terkena risiko penyakit tidak menular. Tentunya harapan ini untuk memasyarakatkan check up atau periksa kesehatan. Untuk rekor yang kali ini dikategorikan sebagai rekor yang sifatnya superlatif, segala sesuatu yang dapat dihitung. Jadi pada hari ini yang kami hitung adalah lokasi dan peserta terbanyak. Nah, untuk penghitungannya, Kabupaten Malang ini memiliki sistem bernama SIMKES. Jadi di sana nanti semua data inputan akan masuk ke sana semua dan kita bisa sama-sama lihat. Kegiatan ini didukung oleh sejumlah institusi pendidikan tinggi, seperti Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, Universitas Macung, Universitas Muhammadiyah Malang, dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan. Pemirsa, kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana.
Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo berpidato pada agenda kerjasama ekonomi Asia Pasifik CEO Summit San Francisco, Amerika Serikat pada Kamis 16 November. Jokowi mengajak para pebisnis APEC untuk memanfaatkan peluang berinvestasi di Indonesia dengan lebih cepat dan agresif. Memproduksi 600 Artinya, berinvestasi di Indonesia merupakan pilihan tepat, merupakan pilihan yang menjanjikan. Indonesia memiliki potensi yang besar, kekayaan sumber daya alam, bonus demografi, pasar yang besar, stabilitas ekonomi terjaga, stabilitas politik terjaga, dan yang paling penting, komitmen kuat. Pemirsa, Universitas Syiah Kuala Banda Aceh menyerahkan bantuan kemanusiaan sebesar 108 juta rupiah kepada Duta Besar Palestina untuk Indonesia di Banda Aceh. Zuhair, Duta Besar Palestina untuk Indonesia, mengaku Indonesia berperan penting dalam proses perdamaian konflik di Palestina. Universitas Syiah Kuala USK Banda Aceh menyerahkan bantuan kemanusiaan berupa uang tunai sebesar 108 juta rupiah kepada warga Palestina melalui Duta Besar Palestina untuk Indonesia pada Kamis malam 16 November. Zuhair, Duta Besar Palestina untuk Indonesia, yang hadir pada penyerahan donasi ini mengaku Indonesia berperan penting dalam proses perdamaian konflik di Palestina. We have to reach for a peace solution, and to get our land free and independent. This is the main conflict behind that. And Indonesia can play a very important position because of capacity of Indonesia in regional area, international area. So this is very essential that what we need from your government, from your people and the behavior, especially from Indonesia. Selain memberikan bantuan kemanusiaan, Universitas Syiah Kuala Banda Aceh juga memberikan beasiswa penuh kepada 50 warga Palestina yang akan dimulai pada tahun ajaran 2024 mendatang. Beasiswa yang diberikan berupa tempat tinggal, biaya hidup, hingga biaya perkuliahan. Demikian kabar Indonesia, pemirsa. Nantikan kabar Indonesia selanjutnya hanya di Lingkar TV. Saya Puji Lestari pamit dari hadapan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.